Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ayuhal muslimun, azanallahu wa iyyakum jami'a. Kita bersyukur, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salah satu perintah yang besar, yaitu salat fardu, salat zuhur yang dikerjakan secara berjamaah di masjid atau di rumah-rumah Allah. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Karena kita tahu bahwasanya kita butuh kepada Allah, butuh terhadap ibadah, butuh untuk beribadah, dan butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketenangan sejati itu tidak ada kecuali ada pada mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah itu hati bisa menjadi tenang. Jadi ketenangan yang hakiki itu adalah tenang ketika kita berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir, sebaik-baik ibadah yang nampak oleh mata adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita butuh pertolongan untuk mewujudkan semua ibadah itu. Kita butuh pertolongan karena ini seseorang itu berucap di dalam salatnya, dan ini adalah rukun daripada rukun salat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah Rabbku, aku menyembahmu, dan hanya kepada Engkaulah aku meminta tolong kepadamu. Karena laula aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, maka yang menjadi hal pertama dia celaka sebabnya adalah usaha itu sendiri. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang singkat di dalam buku yang telah ditulis oleh salah satu ulama karismatik di zaman ini, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Di bab yang ke-59, yaitu iftiqarul abdi ilallah, butuhnya seorang hamba kepada Allah, wa hajatuhu ila du'aihi, dan perlunya seorang hamba untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ayuhal muslimun azanallahu wa iyyakum, di antara keutamaan-keutamaan doa dan di antara petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwasanya perkara doa ini adalah sangat besar, bukan hal remeh, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai doa ini, mencintai permohonan yang dilantunkan oleh seorang hamba, menampakkan sikap butuh dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Ma'a kamali ghinahi anhum. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala aslinya tidak butuh kepada kita berdoa kepadanya. Yang butuh kitalah harus berdoa kepada Allah. Allah itu kita berdoa atau tidak, dia tetap Allah, penguasa langit dan bumi. Tapi kalau kita tidak berdoa, maka ini adalah kemalangan yang tak bisa ditolak. Kemudian Allah berjanji kepada kita bahwasanya dia akan mengabulkan semua permohonan kita. Oleh karena itulah Allah juga mengancam orang yang merasa cukup, merasa dia tidak perlu lagi meminta kepada Allah dengan neraka jahanam dan masuknya dengan dalam keadaan hina dina. Di dalam firman-Nya Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa qala rabbukum
Ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, mintalah engkau kepadaku, maka aku akan berikan permintaan itu untukmu. Innal ladzina yastakbirun. Nah, ini ancamannya. Sesungguhnya orang-orang yang merasa besar, merasa tidak butuh, merasa cukup an ibadati, dari berdoa kepadaku. Beribadah di sini korelasinya dengan yang di depan, yaitu beribadah doa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Secara spesifik adalah doa, secara umum adalah makna semua ibadah. Maka yang tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama. Mereka akan masuk ke neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina dan dihinakan. Ini menunjukkan ayuhal muslimun a'azinallahu ayyakum, tentang kelemah lembutan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, dan menunjukkan betapa besarnya pemuliaan atau penghormatan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian wa ihsanihi bihim, dan betapa agungnya kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Fahuwa subhanahu la yukhayyibu abdan da'ahu, yang mana Allah telah berjanji tak akan membuat kecewa seorang hamba manapun yang berdoa padanya. Wala yaraddu mu'minan najahu, dan tak akan pernah menolak seorang mukmin manapun yang dia bermunajat padanya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dan maha suci Allah dari mengingkari janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah sendiri mengatakan tentang dirinya, Allah tidak akan mengingkari sebuah janji. Dan Allah telah berjanji di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadis yang panjang, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Setiap kalian itu adalah tersesat kecuali yang telah aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka Allah memberikan solusi bagi yang tersesat itu, mintalah engkau petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk itu untukmu. Kemudian yang kedua, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Setiap kalian itu tak punya makanan, setiap kalian itu kelaparan, illa, kecuali orang yang telah aku berikan makanan padanya. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah engkau kepadaku makanan, maka aku akan berikan makanan itu untukmu. Yang ketiga, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum 'arrin illa man kasautuhu. Setiap kalian itu telanjang, tak punya sandang, tak punya pakaian, kecuali yang telah aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah engkau pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan berikan engkau pakaian. Kemudian yang keempat, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya engkau telah berbuat dosa, melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Siang malam 24 jam kau telah melakukan kesalahan. Akan tetapi Allah mengatakan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah. Akan tetapi aku satu-satunya zat yang mengampuni dosa semuanya, semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kau kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampunimu. Kemudian sampai kepada firman-Nya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, sekiranya yang paling pertama lahir ke dunia atau makhluk paling pertama, wa akhirakum, dan makhluk paling terakhir, wa insakum wa jinnakum, dari bangsa kalian manusia ataupun bangsa kalian jin, qamu ala sa'idin wahidin, kalian berkumpul semua dalam sebuah padang yang luas, dari yang pertama ada sampai yang terakhir, mau jin ataupun manusia, kumpul semua dalam sebuah medan yang lapang. Fasa'aluni, maka satu persatu kemudian kalian meminta kepadaku. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah, maka satu persatu pula aku akan berikan permintaan itu tanpa tertukar, tanpa tertunda, tanpa tertolak. Yang demikian itu, mana qasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi apapun yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahra, kecuali sebagaimana berkurangnya lautan ketika ada jarum yang dicelupkan kemudian diangkat. Ini bahkan tidak berkurang apapun lautan itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis sahih.
Kemudian Syekh Abdul Razak berkomentar, di dalam hadis ini, ayuhal muslimun azinallahu wa iyyakum, ada sebuah isyarat, ada sebuah petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu suka, cinta kepada seorang hamba ketika ia memohon kepadanya. Memohon apa? Jami'a masalihi dinihim wa dunyahum. Semua kebaikan dunia dan akhiratnya. Semua kebaikan agama dan dunianya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu para sahabat ketika garamnya sudah habis, sandalnya putus, dia tidak meminta kepada selain Allah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kuatnya mereka bertawakal, bersandar kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antaranya adalah wa minat ta'ami wasyarabi wal kiswah atau wal kuswah wa ghairi dzalik. Terserah apakah seorang hamba itu mau meminta makanan, meminta minuman, meminta sandang pangan dan seterusnya. Kama yas'alunahu al-hidayata wal maghfirah wat taufiq wal i'anah. Sebagaimana dia telah memohon kepada Allah tentang hidayah, tentang petunjuk, wal maghfirah, memohon ampunan, memohon taufik, memohon pertolongan untuk melakukan ketaatan. Di sini pentingnya ayuhal muslimun bahwasanya kita perlu untuk taat. Akan tetapi untuk menuju taat itu dan bertahan di atas ketaatan itu yang paling penting. Sudah dikatakan berulang kali bahwasanya berpindah dari maksiat menuju taat itu adalah perjuangan yang tidak remeh. Kan tetapi bertahan di atas ketaatan sampai Allah mencabut kita dalam keadaan taat, itu tujuan inti daripada kita berbuat taat. Jangan taat kemudian bermaksiat, taat kemudian Allah cabut nyawa kita ini dalam keadaan bermaksiat. Ini merugi. Karena di dalam Sahih Bukhari Rasulullah mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh penutupnya, ditentukan oleh endingnya, bukan dari awal. Bukan masa lalu yang dihitung, tapi akhir daripada kehidupannya. Makanya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataan dia sebelum mati adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, berhak, layak, pantas disembah kecuali Allah. Khalisan min qalbihi. Datang ikhlas daripada hatinya. Maka dakhalal jannah. Maka orang ini berhak untuk masuk surga. Kemudian ayuhal muslimun wa'azanallahu wa iyyakum. Tidak cukup itu. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hambanya. Ala dzalika kullihi bil ijabah. Menjanji untuk mengabulkan. Ini adalah kabar gembira. Bagaimana tidak? Seseorang diberikan fasilitas untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Diberikan fasilitas untuk mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan fasilitas berupa janji, kalau kau minta, aku akan berikan kepadamu. Diberikan fasilitas agar lebih semangat. Kita diancam oleh Allah yang malas-malasan untuk berdoa kepada Allah. Allah marah sama kita itu. Coba tengok. Ada enggak zat yang lebih murah dari Rabbuna Jalla Jalaluh? Ada enggak kira-kira seseorang yang lebih atau bahkan sepadan? Tidak ada. Walaisa kamitslihi syai'un. Tidak ada siapa dan apapun yang serupa dengan Rabbuna Jalla Jalaluh. Bahkan untuk sekedar meminta itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang anak Adam itu berminta kepada Allah, berdoa kepada Allah yang laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin, yang di dalam permohonannya itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, maka satu di antara tiga. Hadis ini pun diulang-ulang karena perlunya ilmu itu adalah murajaah. Karena yang tidak tahu bisa jadi dapat ilmu baru. Yang sudah tahu agar dia tidak lupa. Ini namanya murajaah. Satu, diberikan secara langsung di dalam Sahih Tirmidzi. Yang kedua, ditunda sampai hari kiamat. Yang ketiga, dihindarkan dari bahaya yang semisal. Sudah berulang-ulang disampaikan oleh guru-guru kita. Boleh jadi dia meminta rumah, tidak diberikan rumah, tapi selamat dari kehancuran. Mungkin mau tertimpa rumah. Ini adalah karunia yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau yakin atau tidak. Dan sudah tempat-tempatnya, waktu-waktunya sudah lengkap di dalam agama kita ini. Kapan waktu dikabulkan doa? Salah satunya adalah antara ad-du'a bainal adzanaini la yuraddu. Doa di antara dua azan, antara azan pertama dengan iqamah,
itu tidak ditolak. Maka setelah sholat, jangan ngobrol, jangan main apapun, angkat tangan ke atas. Karena Allah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian, Allah maksudnya, itu hayyun, maha malu. Karim, maha dermawan. Apa maksudnya antara malu dengan dermawan? Yastahyi minal abdi. Malu kalau seorang hamba yarfa'u yadaihi, diangkat tangannya begini, cara mengangkatnya kayak begini, digabung kayak begini, diangkat. Kemudian turun ini tangan, tidak dikabulkan. Turun tangan itu, hamba turun dalam keadaan tidak dikabulkan. Ini malu Allah. Malu. Sedangkan apa ya? Segala sesuatu yang diterangkan hadisnya yang ada di samping atau di sisi Allah itu tidak akan berkurang, tidak akan habis. Sedangkan di sisi kita semuanya akan expired, semuanya akan hancur, akan musnah. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, di dalam hadis ini ada petunjuk yang besar tentang kesempurnaan kekuasaan Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tentang kebesaran kesempurnaan kerajaannya, tentang petunjuk bahwasanya kerajaannya dan perbendaharaan Allah ini la tanfadhu, tidak akan habis, wala tanqusu bil ata, dan tidak akan pernah berkurang karena Allah memberikan kepada hambanya, tidak akan. Walau a'qal awwalina wal akhirina minal jinni wal ins, sekiranya Allah, walaupun Allah akan memberikan semua makhluk jin dan manusia dari awal sampai terakhir semuanya, ma sa'aluhu fi maqamin wahid, sebagaimana mereka bersatu dalam sebuah medan lapang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu-satu tanpa tertukar. Wa fi dzalika, dan yang demikian itu ada sebuah anjuran, hathun 'alal iktsari min su'alihi, anjuran yang sangat kuat untuk selalu berdoa kepada Allah, wa inzali jami'il hawaij bihi, dan sepenuhnya berharap untuk terpenuhnya hawaij, kebutuhan-kebutuhan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh, selalu penuh. La taghiduha nafaqatun, tidak akan pernah berkurang dengan infak, yaitu dengan Allah memberikan kepada hamba, kemudian semua perbendaharaan Allah itu akan berkurang, tidak mungkin. Sahhaul laili wan nahar, Allah itu maha dermawan siang dan malam. Yang tidak sempat meminta siang, mintalah malam hari. Yang tidak sempat minta malam hari, minta di siang hari. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah telah membentangkan kedua tangannya di siang hari, siap menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Kemudian di siang hari, Allah juga membentangkan tangannya di siang hari, siap menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di malam harinya. Dan begitu seterusnya. Kemudian Allah juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika waktunya tinggal sepertiga. Jadi kita caranya itu antara maghrib sampai subuh itu dibagi tiga. Di sepertiganya itu Allah turun ke langit yang paling dekat. Gini kan kawan, untuk memahami naskah seperti ini tak usah jauh-jauh, karena sama nama itu tidak melazimkan sama hakikat. Jadi ketika saya mengatakan, ini keluar sebentar, ketika saya mengatakan, ana mengatakan bahwasanya Allah turun, itu nama turun. Yanzilu itu turun dari atas ke bawah. Tapi nggak usah dibayangin seperti apa turunnya. Itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Seperti itu. Jadi biar tidak ribet. Jadi jangan, Ustadz ini menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita punya kaki. Si monyet juga punya kaki. Kan kita nggak sama-sama kaki, dia juga punya kaki. Guguk juga punya kaki. Kan nggak boleh begitu. Jadi istilahnya apa yang tidak dibahas oleh para sahabat, maka jangan kita bahas. Yang penting diimani saja. Seperti itu. Dan Allah ketika turun itu bukan hanya turun, menawarkan tiga poin besar. Yang minta kepadaku aku akan berikan. Yang memohon kepadaku aku akan kabulkan. Yang meminta ampun kepadaku aku akan ampuni.
Itu sepertiga malam terakhir sampai subuh. Kemudian azan subuh pertama, berdoa lagi antara azan dan iqomah. Berdoa lagi. Luar biasa nih kan, Bang. Jadi istilahnya apa? Kalaulah bukan karena ketenangan kita terhadap backing itu tidak membuat kita tenang. Terus ada nggak kira-kira backing yang lebih kuat daripada Rabbuna Jalla fi'ula? Bukankah Anda ingat bagaimana kaum Nabi Musa mengatakan di pinggir laut yang dalam itu, di Laut Merah itu, inna lamudrakun, sesungguhnya kami saat ini pasti udah ketangkep. Pakai lam tuh, lamudrakun, pasti ketangkep sudah nggak bisa lari kemana-mana. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak, kalian salah, kata dia. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin, sesungguhnya saat ini aku bersama Robku, dia yang akan memberikan aku petunjuk, solusi. Ternyata benar kan? Kuatnya beliau itu, tawakalnya kepada Allah. Berfirman, pukul laut itu, dipukul. Setelah itu terjadilah jalan. Jadi jalan di situ. Makanya kenapa? Pengabulan doa itu bukan urusan kita. Tugas kita itu satu, yakin saja sudah. Masalah kapan, seperti apa, caranya bagaimana, itu bukan urusan kita. Jangan berdoa setelah itu mengatakan apa? Gimana tapi ya? Saya sudah sejak SMA dulu berdoa, tapi kok masih rasa-rasanya belum dikabulkan. Tapi kalau ngomong kayak begini selesai. Promo itu tidak berlaku. Nabi pernah mengatakan dalam hadis sahih, Allah itu akan senantiasa mengabulkan doa malam yasta'jil. Ini kuncinya. Selama dia tidak terburu-buru. Kemudian Nabi memberikan contoh seperti apa kata-kata atau reaksi seseorang ketika masuk dalam kategori terburu-buru. Fayaqulu laqad da'autu walam ustajab li. Aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Kalau ngomong kayak begini, selesai. Ini termasuk kategori terburu-buru. Bayangkan sejak Nabi Ibrahim muda itu kan kawan. Muda. Dia berdoa untuk mendapatkan anak. Tapi sampai tua belum dapat anak. Kan beliau nikah lagi, baru dapat anak. Setelah nikah lagi, apakah istri yang pertama mandul? Tidak. Baru dapat anak dari istri yang pertama. Coba tengok. Makanya saran bagi antum-antum yang belum punya anak. Udah paham antum nih? Belum saya selesai ngomong. Ya, seperti itu yang ingin Anda sampaikan ke antum. Coba dulu. Pakai alternatif yang halal. Nikah lagi. Seandainya ini punya anak, bisa jadi nanti yang pertama juga bisa punya anak. Ini hanya saran. Ana tidak menyuruh antum. Kita sama-sama berjuang. Betul? Seperti itu kan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah memandang kita ini layak untuk dikabulkan, maka Allah pasti kabulkan. Karena beberapa banyak ketika miskin, saleh dia, bertakwa dia. Ketika dia berdoa, kan dia minta doa sekelas Nabi Musa. Nabi Musa pun berdoa untuk siapa? Qarun. Setelah itu Qarun menjadi apa? Kaya. Setelah kaya, dia bilang apa? Innama utitu ala ilmin indi. Semua yang ku dapat ini karena kecerdasanku. Tengok. Bukankah lebih baik Qarun miskin kalau begini? Nah, jadi tidak semua yang diberikan kemudahan dunianya bermakna Allah lebih sayang dia daripada kita. La, tidak. Bahkan kisah-kisah di dalam Al-Quran yang dihancurkan, dibinasakan, itu bukan kaum-kaum lemah. Kaum-kaum yang kuat badannya, hartanya berlimpah, kecerdasannya luar biasa. Antum tengok itu yang bangun apa di Mesir namanya? Kuburan itu yang gede. Piramid. Kebayang itu seperti apa? Pego. Eksapakat. Semacam itulah. Mobil yang gede-gede itu kebayang seperti apa? Terus insinyurnya lulusan mana itu? Coba tengok. Semennya kayak semen apa? Tak boleh sebut merek. Semen apa saja? Kan? Kaum yang dulu itu dikisahkan di Al-Quran itu bukan kaum-kaum yang tidak bisa apa-apa, kaum-kaum lemah, kemudian kaum-kaum yang cuma tingginya 1,5 meter itu. Enggak, kuat-kuat mereka. Makanya mereka ketika sombong, ada yang disombongkan. Walaupun Allah benci kepada orang gagah sombong, kaya sombong. Tapi ternyata Allah lebih benci di area-area kita, zaman-zaman kita sekarang. Sudahlah badannya lemah, hartanya terbatas, belum potong pajak. Wih, sombongnya minta ampun. Sombong minta ampun dia. La haula wala quwwata illa. Kemudian Nabi meneruskan, "Afara'aitum ma anfaqa rabbukum mundu khalaqas samawati wal ard?" Apakah kalian tidak melihat, kata Nabi, ma anfaqa rabbukum, apa yang telah Allah berikan kepada makhluknya sejak awal kali pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghib ma fi yaminihi
maka Allah tidak apa? Apa yang ada di tangan Allah tidak berkurang sedikit pun. Padahal Allah telah memberi kepada makhluk sejak awal kali Ia menciptakan manusia sampai hari kiamat nanti. Ini ada di Sahih Muslim. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lafal ini milik Imam Muslim. Idza da'akum, kata Nabi, kalau kalian berdoa meminta kepada Allah. Idza da'a ahadukum fala yakul, maka jangan kalian mengatakan seperti ini naskahnya. Allahumma ighfirli in syi'ta, dan sejenisnya, ya Allah, ampuni aku kalau engkau mau. Maknanya kalau engkau tak mau, tidak usah diampuni. Ya Allah, rahmati aku kalau engkau mau. Maknanya kalau engkau tak mau, jangan rahmati aku. Ini enggak boleh, ini sombong namanya. Walakin liya'zimal mas'alah. Ini pokok kan. Akan tetapi berbulat tekadlah untuk permohonan itu. Wal yu'azzim wal yu'zimir raghbah. Hendaklah besarkan harapanmu. Jadi semua kita minta kepada Allah. Jangan hanya yang besar saja. Bahkan yang kecil-kecil tuh minta kepada Allah. Ya Allah, pulpen saya hilang ya Allah. Pulpen itu kenangan, topi saya hilang ya Allah. Sandal saya hilang ya Allah. Ganti dengan yang lebih baik. Makanya kan setiap kita kehilangan sesuatu, Nabi mengajarkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, segala milikmu dan akan balik padamu. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap apa yang telah menimpaku saat ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Terbukti Ummu Salamah meninggal suaminya. Siapa? Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah dari sang guru, dari Nabi mengajarkan ke Ummu Salamah apa? Doa seperti ini. Walaupun terbenak dalam hati Ummu Salamah, ada nggak orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tak ada. Pada si Ummu Salamah. Ternyata beliau baca doa ini setelah Abu Salamah meninggal. Siapa yang datang melamar? Rasulullah SAW. Ini khusus yang yakin. Kalau ragu, mundur. Ragu, mundur. Ragu. Ragu ini salah satu penyebab orang kecelakaan, bahkan kematian. Betul apa salah? Anda percuma di ruqyah. Sampai berbusa tukang ruqyah itu. Anda yakin tak sama Al-Quran? Dia bilang, masih 50-50. Kelas pulang. Nikmati saja sihir itu. Nikmati. Makanya ketika tidak yakin, mundur, istirahat, minggir. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya pernah memberikan keterangan. Idza da'autumullah, kalau kalian meminta kepada Allah, farfa'u fil mas'alah. Jadikan masalah atau doa yang kau panjatkan itu masalah yang penting sekali. Jangan seperti tadi. Seperti ini. Ya Allah, ampuni aku kalau kau mau. Rahmati aku, lindungi aku kalau kau mau. Ini jangankan ini minta kepada Rabbuna. Tergolong tidak sopan. Ini minta kepada atasan saja. Minta bantuan, minta proposal. Ada tulisan di bawah, catatan kaki apa? Kalau Anda berkenan, tak apa-apa dikabulkan. Tapi kalau tak berkenan, tidak apa-apa juga. Langsung dilempar kayak begini. Apa? Proposal kayak begini. Untuk apa kita nulis lewat orang penting? Kemudian kalau ujung-ujungnya apa? Kita bilangnya in syi'ta, kalau engkau berkehendak. Ini tidak sopan. Kemudian fa innama indahu la yanfadhu minhu syai'un. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah habis sedikit pun. Wa idza da'autum fa'azimu. Kalau engkau meminta kepada Allah, bersungguh-sungguhlah dalam memohon, meminta. Fa innallaha la mustakriha lahu. Allah itu tidak ada yang memaksa. Di dalam hadis yang lain, tidak ada yang agung di sisi Allah itu. Selain dirinya, tidak ada yang agung. Maka Allah kalau mau memberi kepada seseorang, maka dia tidak bakhil atau ngerem-ngerem itu. Jadi ini jangan, ini penting. Kalau kita kan enggak kan? Kita diminta sesuatu. Maka kita mikir-mikir dulu, mana yang kira-kira kita berikan ini. Yang kira-kira apa? Menurut kita tidak terlalu mahal. Tapi kalau Allah nggak ada kayak begitu kan? Nggak ada. Makanya kan doa ini sangat menentukan. Dan solusi pertama ketika ada masalah adalah doa. Solusi pertama, solusi tengah, dan solusi akhir doa. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, dan perhatikan baik-baik bagaimana Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang tadi, yaitu apa? Lam yanqus dzalika mimma indi. Tidak ada yang berkurang dari pemberian itu sedikit pun terhadap apa yang ada di sisiku,
kecuali seperti berkurangnya air laut karena apa? Jarum yang dimasukkan. Sisanya itu cuma pengeluarannya itu. Bahkan mungkin kita katakan air laut itu tidak berkurang sama sekali. Kata beliau, fa inna fihi tahqiqan bi anna ma 'indallahi la yanqusu albattah. Sesungguhnya ini adalah janji kepastian bahwasanya segala yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang. Tinggal kita nih yakin apa tidak mau minta gitu loh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah memastikan hal itu. Ma 'indakum yanfaq wa ma 'indallahi baqin di dalam An-Nahl 96. Anda buka nanti, kalau perlu buatkan stiker, taruh di mobil di depan. Apapun yang ada di sisi Allah la yanfad, tidak akan pernah habis. Wa ma 'indallahi baqin. Afwan kembali. Ma 'indakum yanfad. Apa yang ada di sisi kalian makhluk itu pasti habis. Wa ma 'indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah habis alias baqin, kekal. Ini di surat An-Nahl ayat 96. Beliau melanjutkan sebagaimana apa? Al-bahr, yaitu laut. Kalau seandainya dicelupkan ke laut itu jarum, kemudian diangkat lagi, maka tidak ada yang berkurang dari laut itu. Bahkan orang sepakat tidak ada yang berkurang. Walaupun mungkin secara logika ada yang berkurang, tapi hampir tidak dihitung pengeluaran itu. Dan begitu juga ketika lau furida anna usfuran syariba minhu, seandainya ada takdir dari Allah, burung-burung ini semua minum di laut itu, sepakat orang mengatakan laut tidak akan pernah kering hanya karena diminum semua burung. Fa innahu la yanqusul bahral batta, maka laut itu tidak akan berkurang sedikit pun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an min ata'in aw 'adzabin aw ghairi dzalik, jika ia berkehendak sesuatu dari pemberian, dari misalnya mau memberi seseorang atau menyiksa sesuatu, qala lahu, maka dia tinggal berkata kun, kaf dan nun, maka fayakun, maka terjadilah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, jika ia menghendaki sesuatu tinggal mengatakan, yakni Allah tinggal mengatakan, terjadilah. Maka apa yang terjadi? Terjadilah. Kemudian An-Nahl ayat 40, Allah mengatakan, innama qauluna, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, jika kami menginginkan sesuatu untuk terjadi, maka kita katakan naqulu lahu kun fayakun, maka terjadilah, maka setelah itu dia akan terjadi. Kemudian ayuhal muslimun, maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fakaifa yutasawwaru fi man hadza sya'nuhu an yanqusa ma 'indahu aw yanfad. Maka dengan semua keterangan itu, apa mungkin bisa dibayangkan fi man hadza, untuk orang yang ia akan untuk seseorang yang ia mempunyai apa ya? Kapasitas terbatas, mau dibandingkan oleh kepada Allah yang kapasitasnya tidak akan pernah terbatas. Oleh karena itu, tengok perkataan sebuah syair yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam buku beliau. Antum kalau main-main ke toko buku, antum beli buku ini. Namanya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Di Pustaka Darul Haq sudah diterjemahkan itu. Ini bagus kan, kawan. Antum kalau mau tahu seperti apa ilmunya Ibn Rajab Al-Hambali, antum baca buku beliau ini. Beliau mengatakan dalam syairnya, la takhda'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhaka mudhirrun minka bid-dini wastarziqillaha mimma fi khazainihi fa innama hiya bainal kafi wan nuni. Pokok semua syairnya itu pakai ni semua. Kata beliau, jangan pernah engkau rendahkan dirimu, engkau sampai membungkuk-bungkuk kepada seorang makhluk pun karena sebuah kepentingan. Fa inna dzaka, karena yang demikian itu mudhirrun, berbahaya, menghinakan, mingkah darimu, kehinaan, kebahayaan darimu biddini, di dalam agama. Wastarziqillaha, mintalah rezeki itu hanya kepada Allah, mimma fi khazainihi, dari apa yang telah tersimpan di dalam kekayaannya, yaitu kekayaan Allah. Fa innama hiya bainal kafi wan nuni, karena sesungguhnya kekayaan Allah itu hanya ada di dalam huruf kaf dan nun. Maksudnya apa? Kun. Ketika Allah mau mengabulkan doa seseorang, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka terjadilah. Walaupun yang benar kata Syekh Abdul Razak itu bukan
baina, akan tetapi ba'da, yaitu kaf, nun, baru setelah itu fayakunu. Wallahu ta'ala alam. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya seorang hamba itu muhtajun ilallahi fi kulli sya'nihi, bal fi kulli syu'unihi, butuh kepada Allah. Hamba itu butuh kepada Allah di dalam urusannya, bahkan setiap urusannya. Dia sangat membutuhkan kepada Allah pada setiap keperluannya. Dia tidak mungkin bisa berlepas diri dari Rabbnya dan wa maulahu, dan penolongnya, tarfata ainin wala aqal min dzak. Apa tarfata ain itu? Dia tidak bisa lepas dari bantuan Allah walaupun sekejap gini nih. Makanya Nabi pagi-pagi mengajari apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan sebab rahmatmu, astaghits, aku minta tolong. Aslih li sya'ni, perbaikilah semua urusanku, kullahu wala takilni ila nafsi, jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri. Tengok kan, jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku sendiri, tarfata ain, walaupun sekejap mata. Jadi semua yang kita punya, kita katakan ini hanya titipan, ini amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kayak begini, semua kita tahu kalau yang punya kita sekarang ini adalah titipan. Tak mungkin kita sombongan, kawan. Kita ke dunia tak bawa apa-apa. Kemudian kita sekolah sampai segitu-gitunya untuk mendapatkan semua apa-apa. Kemudian sebentar lagi kita mati. Kemudian kita ditanya dan kita tidak bawa apa-apa, mati. Kemudian kita ditanya segala sesuatu yang telah kita capai di dunia. Ini menentukan. Di dunia ini sangat menentukan. Maka jangan berleha-leha di dunia. Kalau memang bersalah, semua orang bersalah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik yang bersalah itu bukan menyerah, tenggelam dalam kesalahan, pasrah dia, wes apa cari. Tidak begitu. Dia kembali kepada Allah. Besok salah lagi, dia kembali kepada Allah. Besok salah lagi, dia kembali kepada Allah. Karena Allah telah mengatakan tadi di hadis itu, kau berbuat salah siang dan malam, sedangkan aku satu-satunya zat yang siap mengampunimu. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampuni kalian. Dosa apa saja, termasuk kesyirikan. Kalau kita minta ampun dengan tulus, Allah siap mengampuni. Yang jadi masalah, ketika kita berbuat syirik, naudzubillah, seseorang berbuat syirik, ini puncak dari daripada dosa adalah kesyirikan. Dan belum sempat dia meminta ampun kepada Allah, pas mati, selesai. Apa yang bisa dikisahkan? Innallaha la yaghfiru dzunub. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Apa? Dosa-dosa selain syirik diampuni walaupun belum sempat dia meminta ampun kepada Allah. Tapi untuk satu dosa, salah satunya datang ke dukun, ini musibah kan, kawan. Nebak-nebak hari esok. Nah, ini musibah. Makanya udah berhenti. Februari sekarang apa sih? September ya? Oktober ya? Oktober sampai Desember tuh apa sionya? Hah? Oh iya, semacam itulah. Ada tikus mikul payung, kemudian lagi ada lagi kalajengking jualan apa ini? Kemudian ditempel di CV orang mau nikah, itu ada itu. Lah haula, dari mana ini, keyakinan ini dari mana? Oh Afan, kalau saya mah begini mungkin tak terlalu cocok dengan ini, dari mana ini? Hah? La haula. Ini musibah kan, kawan? Ini musibah. Ini cikal bakal kita tatoyur. Antum tahu tatoyur? Tatoyur itu kalau mau safar lepas merpati. Kalau ke kiri jadi kita ke Surabaya. Kalau ke kanan jadi ke Surabaya. Lebih baik kita arahkan merpati itu untuk belok ke kanan supaya kita jadi. Ini balik lagi kita. Jadi kadang-kadang gelar kita itu, gelar akademis kita itu tak berlaku di sini. Makanya minadz zulumati ilan nur. Dari kegelapan akidah kepada cahaya. Di sini bukan orang-orang jahiliyah tidak bisa apa-apa, tidak. Tapi keyakinan mereka rusak. Keyakinan mereka ini gelap. Datang Nabi kita. Yang baik tidak dirubah. Tapi yang gelap-gelap ini harus diterangi. Makanya kan sifatnya minadz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa sebetulnya yang butuh? Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah orang-orang yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid.
Dan Allah itu adalah Maha Al-Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha Terpuji. Iyyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, kalau Dia mau, Allah akan musnahkan kalian semua dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Semua itu tidak sulit dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Fatir. Surat Fatir. Kemudian di surat Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Ini kan kawan. Kalau kita berbuat baik, sebetulnya bukan buat orang itu. Buat siapa? Buat kita. Kita ngasih sama orang, itu bukan ngasih sama dia aslinya. Ngasih sama siapa? Ke kita. Kalau kita rajin sholat, kemudian samping main-main, kemudian dia bilang, enak dia main-main, sedangkan aku rajin, seolah-olah cuma aku yang dibebani syariat ini. Terus setelah itu Anda ikut main-main. Tumpul kecerdasan kalau begini. Biarkan main-main. Yang main-main di awal, di akhirat dia pasti serius. Sedangkan yang serius di dunia, kita berharap bisa main-main nanti di surga. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yadda'un. Sesungguhnya pada hari itu, tinggal 10 menit lagi, cukup nggak nih? Cukup kan? Sesungguhnya pada hari itu, orang-orang ahli surga, di dalam kesibukan mereka, mereka bersenang-senang. Tengok kan kawan, orang sibuk bisa senang, tidak ada di dunia. Nggak ada. Karena itulah Anda dikasih 5 hari sibuk, 2 hari nyantai. Betul tak? Betul. Betul. Yang kemarin-kemarin mengatakan, sibuk-sibuk Pak Ustadz, COVID datang. Dibebas tugaskan dia. Sampai sekarang, santai. Kan? Nikmat itu, kalau masih ada, kayak merepotkan. Betul tak? Setelah jatuh SK, dah, tidak usah kerja. Kata bos, selesai sudah. Bingung dia. Udah nikmati aja, syukuri. Jadi kalau di surga, setiap kesibukan menyenangkan. Bukan sendiri menyenangkannya. Ini fikih bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Boro-boro di dunia yang penuh fitnah ini mau sendiri. Di surga ayah kita merasa kesepian. Betul apa salah? Bagaimana mungkin di dunia kita lama-lama lagi di pusat peradaban Indonesia Jakartanya dia 25, 30, 35, 40 masih sendiri. Mungkin punya doa yang makbul ya kali ya untuk bisa sabar gitu. Hum azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka. Imam Al-Iraqi mengatakan satu orang di surga akan mendapatkan 70. Ini dikuatkan oleh murid beliau Imam Ibnu Hajar. 70 kan kawan. Kalau kita punya satu saja di dunia, tambah 70. Jangan satu, dua. Satu ganjil, nggak bisa dibagi. Dua. Tambah 70. Berarti 72. Bagi dua, berapa itu? 36. 36 ke kanan, panjang. 36 ke kiri, panjang. Kita di tengah. Di dipan-dipan. Alal araik yang turun. Nyender-nyender di istana masing-masing. Kalau nyantai di dunia, pasti serius nanti di hari itu. Makanya santai bukan sekarang, nanti di hari kubur tuh santai. Imam Al-Nawawi umur 40 tahun atau 44 atau 46. Tapi tengok, beliau tahun berapa mati, sampai sekarang belum kiamat. Berarti di kuburan lebih lama. Di kuburan lebih lama. Kalau mau istirahat, istirahat di kuburan saja. Maka jangan main-main, jangan membolimi siapapun. Kalau bukan duitnya jangan diambil. Walaupun istilahnya beda-beda. Saya tidak mencuri, Pak Ustaz. Siapa yang bilang mencuri? Tuduhannya bukan mencuri. Apa? Pakai bahasa Inggris. Corruption. Sama itu. Sama. Makanya akan apa? Akan dituntut suatu saat nanti. Antengok andum di bab ghibah di Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis riwayat Muslim tuh. Seorang itu akan dinyatakan muflis, bangkrut. Kata para sahabat, bangkrut itu tak punya apa, harta, tak punya apa yang mau dijual, nggak ada. Kata Nabi apa? Bukan salah, benar, itu versi dunia. Orang bangkrut itu al-muflisu adalah ya'ti, yang datang pada hari kiamat, yaumul qiyamah, bisolatin, wa zakatin, dan segala macam ibadah. Akan tetapi apa? Wa dharaba hadha, wa akala mala hadha, wa syatama hadha. Dia mencuri, mengambil harta orang, mencaci maki kehormatan orang,
menjatuhkan nama baik orang. Kemudian apa? Dia memukul orang tanpa hak. Diambillah pahala dia itu, sholatnya, zakatnya, semua, hajinya semua untuk orang itu. Kalau yang kita zalimi satu orang, kalau yang kita zalimi sekelas dunia, dari Subang sampai Maroko, sekelas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, terus gimana? Sedangkan kita sholat main-main. Zakat, kalaupun tak zakat itu, kalaupun tak lupa, kita zakat. Fa in faniyat qabla an yuqta alaihi. Kalau kebaikan orang yang zalim ini habis, pahala sudah habis, tapi tetap masih punya hutang, apa yang terjadi? Fayu'khadhu min sayyi'atihi. Maka keburukan orang-orang, dosa orang-orang yang dizalimi ini akan diberikan kepada dia. Nangis kita saat itu, ayuhal muslimun. Makanya ada sebuah statement yang bagus dari guru-guru kita itu. Orang mau ngomong apa, biarin. Betul? Biarin. Dia tidak akan bisa membahayakan kita. Yang membahayakan kita itu omongan kita terhadap dia, itu baru membahayakan kita. Contoh, saya diomongin jelek-jelek sama orang. Kalau saya diem, tidak saya tanggepin, bahaya Pak, tidak? Tidak, tapi kalau saya kelola, dimasukkan ke hati, kemudian dipikir siang malam, mungkin 2 bulan seterukan. Itu dari kesehatan. Belum lagi saya laporan aja, nggak ditanggepin. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Kalau dia berucap apa aja, biarin. Antum tahu ini enggak? Dob. Apa ya dob ya? Kalau Anda bilang kadal, nanti antum dipikir kadal yang di sungai-sungai. Kadal, tapi kadal tangguh. Di gurun. Nah, itu ada dob. Pertanyaan sekarang. Dagingnya halal apa tidak? Halal, sepakat kita halal. Antum mau? Oke, terbagi menjadi 2. Mau Ustaz? Yang kedua, ragu. Oh, kalau ragu minggir. Haya ragu ini. Celakaan nanti. Ragu minggir. Anggap yang mau. Pertanyaan sekarang. Ada nggak di Arab itu daging yang lebih nikmat dari top? Banyak. Ya. Ayam, unta, kambing. Betul nggak? Sahih. Apakah di orang-orang Arab miskin semua harus makan top? Kaya-kaya mereka. Jualan kurma aja pakai Toyota Hilux tuh. Diinjek-injek, bener nggak? Kita di sini disembah. Di situ, qadarullah apa? Kadal yang tidak punya salah itu di tengah gurun. Panas. Dicari. Coba tengok. Apa salah kadal itu? Dia punya omongan tak? Tak. Dia nyuri makanan tak gitu. Kalau sekelas kadal itu tak selamat dari gangguan. Apalagi kita dari teman-teman. Pasti kan kawan. Makanya Ibnu Rajab pernah ditanya, ya Imam, saya tunjukinlah tempat yang aman dari fitnah, dari berita bohong, dari hoax, dari teman-teman toksik. Oh tahu saya katanya. Diajak kemana? Kan saya orang Jakarta Utara nih, yang saya ingat di Semper. Diajak ke Semper sama beliau. Di mana itu? Ada yang gede tuh. Di Budi Dharma. Wih, itu komplek paling mewah itu kalau di Jakarta Utara itu. Sepi. Apalagi jam 5 itu. Habis maghrib lah. Ngeri-ngeri sedap itu kalau main-main ke situ itu. Di sini kata Imam Ibnu Rajab, kalau Anda kalau Anda pengen yang sepi, tidak dihujat, tidak difitnah, tidak di sini. Maka dirikanlah rumah sepinggir-pinggir pemakaman umum atau di tengah. Aman, dijamin aman. Tidak akan apa? Tidak akan ada. Tapi kalau Anda masih kerja di kompleks ini, pas buka Twitter, Instagram, selesai. Biarin. Hitung-hitung suatu saat dia akan membayar. Sahih? Dia akan membayar. Terserah apakah membayar pakai pahala, apalagi orang yang pinjem ya. Ini sering diulang-ulang ini. Kalau minjem sok-sok lupa, bukan masalah 100.000, 200.000, atau 300, bukan. Tapi akad Anda minjem, kenapa langsung lupa? Santai. Suatu saat dia akan bayar, baik di dunia ataupun di akhirat. Bukan karena kita kejam. Mereka mengatakan, kenapa nggak ditagih aja? Sehingga harus repot-repot minta di akhirat. Berarti kan persahabatan kita sia-sia. Gimana ceritanya kita yang terdolimi, kita yang disalahkan ceritanya? Kalau nggak bayar, cuma 100 saja. Justru kalau cuma 100, bayar. Cuma 5 huruf, B-A-Y-A,
R berapa banyak putus gara-gara 100. Gara-gara 100 tuh putus. Kemudian sebagai closing yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala beliau Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menerangkan fahariyun bi Abdillahil mu'min idza arafa kamali rabbih wa jalalah. Maka selayaknya bagi seorang hamba yang mukmin kalau dia udah tahu tentang kesempurnaan Rabbnya, kemuliaan Rabbnya, kedermawanan Rabbnya, kebaikan Rabbnya, keutamaan yang dimiliki Rabbnya, dan kemaha pemberian Rabbnya, an yunzila bihi jami'a hajatihi. Hendaklah senantiasa dia berharap kepadanya Allah agar Allah memberikan semua kebutuhannya. Wa an yukthira min du'aihi wa munajatihi. Dan hendaknya seorang hamba tersebut memperbanyak doa, memperbanyak munajat. Wa alla yaqnata min rahmati rabbih. Dan jangan sekali-kali pun berputus asa dari rahmat atau kasih sayang. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang mana tidak ada yang berani berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia orang-orang yang kafir. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Yakub dulu kehilangan Yusuf dan beliau menangis sampai buta, butuh berpuluh-puluh tahun. Tapi beliau mengatakan la tai'asu min rauhillah. Kepada kakak-kakaknya ini suruh supaya mencari Yusuf. Sampai berpuluh-puluh tahun suruh cari, jangan berputus asa. Kemudian beliau mengatakan karena sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Bagaimana mungkin kita akan berputus asa kepada makhluk yang tidak pernah bukan kepada Khalik, kepada Allah maksudnya, kepada Khalik yang tidak pernah menutup pintu, yang tidak pernah menolak orang yang meminta. Bahkan kita diancam kalau tidak meminta kau akan kumasukkan ke neraka jahanam. Bahkan sampai ada yang mengatakan bagaimana mungkin kita tidak berdoa hanya kepada Allah dan yakin, sedangkan orang yang tidak minta saja dikasih sama Allah. Betul apa salah kira-kira? Sahih kan? Oksigen ini mahal. Oksigen itu mahal. Taunya mahal kapan? COVID kemarin. Mahal. Mahal kalau ada kita bisa beli. Tapi kalau mahal barang tak ada. Gimana? Mahal. Sekarang bebas kita. Allahu Akbar. Mata ini lensa paling keren. Ngezoom berpuluh-puluh kali. HP cuma puluhan juta. Ngezoom barang 15 kali. Wih, terkagum-kagum. Sebetulnya bukan HP-nya yang mahal. Apa yang mahal? Mata ini yang mahal. Ayyuhal muslimun. Luar biasa. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita, bahkan tidur itu dijadikan tidur oleh Allah supaya kita mendapatkan nikmat. Kata orang-orang yang ahli kesehatan, apa namanya itu? Recovery, betul nggak? Seperti itu, luar biasa. Kalau kita masih kurang yakin kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Berarti termasuk yang ragu-ragu. Teorinya kalau ragu-ragu apa? Minggir, istirahat dulu di rest area sampai yakin. Ragu-ragu nih, kalau ragu-ragu bahaya kan, kawan? Kalau ragu-ragu, bahkan sholat kalau ragu-ragu, mentok-mentoknya kemungkinan terbaik sujud sahwi dia. Itu kalau datang kepada Imam Malik, ya Imam, saya wudhu di sebuah sumur. Kemudian selesai berwudhu, pulang. Setelah berpulang saya ragu. Jangan-jangan di sumur itu ada bangkai. Balik saya ke sungai. Di pinggir saya wudhu. Sampai di rumah ragu. Jangan-jangan ada bangkai di pinggir sungai. Balik lagi ke sungai. Buat rakit ke tengah. Wudhu. Habis wudhu pulang. Sampai di rumah dia bilang apa? Jangan-jangan bangkainya di tengah. Pertanyaan kepada Imam Malik. Apa wudhu saya? Apa kata Imam Malik? Wudhumu tidak sah dan sholatmu tidak wajib. Paham kan kawan? Wudhumu tidak sah dan sholatmu tidak wajib. Kenapa? Nabi pernah bilang apa? Seseorang itu diangkat dari pena catatan amal, satu di antara tiga. Pertama, anak kecil sampai balik. Tak kena dosa dia.
orang tidur, orang semaput, oke bukan semaput, apa namanya? Pingsan, sampai siuman. Yang terakhir ini, orang gila sampai 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 gila lagi. Bukan, sampai waras. Ini bukan anak kecil ini. Udah bisa buat rakit kan berarti yang gede nih. Nggak tidur juga dia. Rakit ke tengah. Berarti kemungkinan yang ketiga. Maka Imam Malik menyimpulkan wudukmu tidak sah. Plus sholatmu tidak wajib. Dah nikmati sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah. Tapi yang terakhir nih, nikmati sisa ini bukan lafal dari Imam Malik, dari saya pribadi. Jadi nikmati sisa-sisa takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya makhluk yang boleh berkeliaran dengan adzan santai. Yang boleh santai hanya tipe itu aja. Tipe iya. Nah, kalau kita bilang gila nanti sarkas kan, kawan. Bukan gila. Tidak berakal. Saya tidak berakal. Anak kecil, kalau anak kecil nggak sholat, mas santai ya. Kan gitu. Gede nggak sholat. Ampun-ampun dah. Kan seperti itu. Setelah itu, kena bencana dikit, dia mengatakan, apa? Wahai Tuhanku. Dalam bahasa Inggris apa itu? Oh my God. Betul nggak? Keren amat ya ungkapannya ya. Jadi suruh sholat, tak sholat dia. Giliran diuji dikit, dia mengatakan apa? Kena musibah dikit, gua lagi diuji. Mantap. Sholat mah kagak, kemudian dapat ujian. Mantap. Masuk kelas kagak, daftar kelas, tahu-tahu dapat tiket buat naik ujian. Ini puncak kecerdasan berpikir dari seorang akademisi kan, kawan. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kita jumpa di bab yang ke-60 insyaallah di bulan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.